Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita kenal dengan istilah RPP. Nah, yang pertama dalam pengisian RPP ini yang harus diisi adalah identitas sekolah yang meliputi nama sekolah, mata pelajaran, materi, submateri, kelas dan semester, serta alokasi waktu. Di sini saya contohkan nama sekolahnya yaitu SMA Negeri 3 Muaro Jambi, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, materi Perkembangan Islam di Mekah, submateri Substansi dan Strategi Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah, kelas 10 semester 1, alokasi waktunya 1 kali 3 jam pelajaran. Nah, selanjutnya yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti ini meliputi kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan sikap dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas atau semester pada suatu mata pelajaran. Nah, di sini ada 2 kompetensi inti. Nah, biasanya kompetensi inti dan kompetensi dasar ini tidak dibuat oleh guru, melainkan sudah ada tertera dari pemerintah, sehingga guru tinggal mencantumkan saja. Nah, selanjutnya yang diisi yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu merupakan sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Nah, di sini contohnya mendeskripsikan substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Nah, selanjutnya indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi itu merupakan perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, di sini ada 2 tujuan pembelajaran. Ada 2 indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama menyebutkan substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dengan jelas. Yang kedua menyebutkan strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dengan jelas. Nah, kata kerja operasionalnya harus bisa diukur. Selanjutnya mengisi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini dirumuskan oleh guru mata pelajaran tersebut yang meliputi kemampuan yang diharapkan setelah peserta didik menyelesaikan materi tersebut. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasikan substansi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan strategi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Nah, selanjutnya yang harus diisi adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran di sini disesuaikan dengan pengetahuan yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Materi ajar di sini atau materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini boleh dituliskan secara singkat saja atau juga boleh ditulis atau diketik semuanya seperti yang ada di contoh ini mengenai dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, strategi serta tempat-tempat yang tertera. Nah, selanjutnya dalam RPP itu termuat pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran. Nah, ketiga hal ini harus ada dalam sebuah RPP. Di sini contohnya pendekatannya saintifik, strateginya the power of two, dan metodenya tanya jawab, diskusi, serta penugasan.
Nah, dalam strategi dan metode ini disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti halnya metode ini, di sini dicontohkan ada 3 metode karena mungkin diperlukan 3 metode ini untuk bisa mengaktifkan kelas disesuaikan dengan pendekatan saintifik tersebut. Nah, selanjutnya pada RPP di sini dituliskan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu meliputi 3 kegiatan. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan di sini kegiatan yang dilakukan pada awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk bisa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Nah, dalam kegiatan pendahuluan ini juga disebutkan tujuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan sehingga peserta didik mengetahui apa-apa yang harus diperhatikan dan di mana harus fokus. Nah, kegiatan pendahuluan di sini meliputi membuka pelajaran dengan salam dan berdoa bersama-sama dengan penuh hikmat. Terus memeriksa kesiapan siswa, mengisi lembar kehadiran, guru melakukan persepsi, guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai. Nah, waktunya 40 menit. Waktu dalam pendahuluan ini terbilang lebih singkat daripada kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan inti. Nah, selanjutnya itu kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian peserta didik, disesuaikan dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, dalam kegiatan inti ini di sini tertera waktunya yaitu 70 menit, lebih lama dari kegiatan pendahuluan. Di sini ada contohnya, ada 3, bisa dibaca kegiatannya mengenai mengamati, mencoba atau mengeksplorasi, dan mengkomunikasikan atau mengamati. Setelah selesai kegiatan inti, selanjutnya yang harus diisi yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup dalam contoh di sini terlihat sangat singkat yaitu 20 menit. Paling sedikit dari 2 kegiatan sebelumnya. Dalam kegiatan penutup di sini, kegiatan dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik dan tindak lanjut. Jadi dalam kegiatan penutup, guru itu mempersiapkan kesimpulan dan respon sebagai fasilitator yang memberikan umpan balik atas apa yang telah di pembelajaran yang telah dilakukan oleh peserta didiknya. Nah, jika kegiatan inti itu tidak selesai dalam satu pertemuan, bisa kegiatan penutupnya tidak dilaksanakan pada jam itu, tidak tertera, disesuaikan karena RPP ini bersifat fleksibel. Nah, selanjutnya harus diisi yaitu sumber dan media pembelajaran. Sumber dan media ini maksudnya adalah materi pembelajaran itu didapat dari mana, yang disesuaikan dengan SK dan KD. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan penilaian. Nah, di penilaian di sini guru itu memberikan tugas atau observasi atau tes. Nah, di sini guru harus mempersiapkan penilaian apa yang tepat disesuaikan dengan metode dan strategi yang sudah dilakukan. Nah, bisa berupa tugas, observasi, dan tes. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu penutup meliputi mengetahui kepala sekolahnya dan guru mata pelajaran yang membuat atau mengampu mata pelajaran tersebut. Sekian pembahasan RPP. Selanjutnya kita akan membahas mengenai program semester. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai cara pengisian program semester.
Nah, yang pertama di sini tentu ada identitas kelas dan ada kolom-kolom yang berisi tema atau kompetensi dasar, jumlah jam, bulan, serta minggu. Nah, yang perlu dipersiapkan sebelum mengisi program semester yaitu kalender pendidikan, kalender Masehi, silabus dan program tahunan. Jika sudah dipersiapkan, tinggal kita membuat sebuah lembar kerja di worksheet di program Microsoft Office Excel seperti yang ada di contoh. Di sini saya contohkan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 semester 1 tahun pelajaran 2018-2019. Nah, di sini ada beberapa kolom yang harus diisi, tapi yang terlebih dahulu diisi setelah mengisi identitas yaitu mengisi kompetensi dasar. Kompetensi dasar di sini meliputi kemampuan yang diharapkan dicapai setelah adanya proses pembelajaran. Nah, setelah mengisi kompetensi dasar, kita menghitung jumlah jam. Berapa banyak jumlah jam dalam beberapa minggu. Di sini ada bulan Juli yaitu minggu ketiga dan minggu keempat. Selanjutnya bulan Agustus minggu ke-1 sampai minggu ke-5 ada jumlah 5 minggu, berarti bulan September ada 4 minggu, dan Oktober ada 5 minggu, dan November 4, Desember juga 4 minggu. Nah, setelah kita isi kompetensi dasar yang sesuai dengan silabus, barulah kita menentukan jumlah jam dan pertemuannya. Contoh, yang pertama, mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Itu diajarkan atau diberikan materinya kepada peserta didik pada bulan Juli minggu ke-3 dan minggu ke-4. Pada masing-masing minggu ada 2 jam pelajaran. Sehingga jumlah jam pada bulan Juli ini ada 4 jam pelajaran. Nah, selanjutnya mengikuti KD selanjutnya, mengikuti bulan seterusnya. Ini contoh menganalisis aspek dan bahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Itu disampaikan materinya pada minggu ke-1 dan ke-2 bulan Agustus. Jadi jumlahnya ada 4. Nah, begitu seterusnya, dan di sini pada bulan September ada bertanda hijau dan bertanda kuning. Artinya ini merupakan minggu tidak efektif, sehingga pada yang bertanda warna-warna seperti ini tidak memungkinkan adanya proses pembelajaran. Di sini keterangannya September minggu ketiga itu ada jeda semester. Jeda semester yang selanjutnya September minggu keempat ada PTS, penilaian tengah semester. Nah, karena pada waktu itu tidak memungkinkan adanya kegiatan pembelajaran, maka tidak diisi dan diisi oleh bulan selanjutnya, bulan Oktober. Nah, seterusnya sampai habis KD diisi menyesuaikan dengan jumlah pertemuan, disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuannya. Lanjut, ini bulan November dan Desember ada 3 tanda, 3 warna. Yang November minggu keempat dan Desember minggu ke-1 ini ada bertuliskan PAS, artinya penilaian akhir semester. Dan Desember minggu kedua itu ada pasca PAS. Nah, di sini bisa diisi remedial dan semacamnya sehingga tidak terjadi proses pemberian materi atau kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya Desember minggu terakhir itu libur akhir semester. Nah, di libur akhir semester juga sudah selesai kegiatan pembelajaran pada semester tersebut. Sehingga di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 kali pertemuan sampai pada akhirnya sampai kepada libur akhir semester. Nah, di sini di bawah ada kolom jumlah. Nah, menentukan berapa banyak jumlah jam yang diperlukan itu dijumlahkan. Berarti bahasa Indonesia pada semester 10 ini, kelas 10 semester 1 ini ada 64 jam. Nah, beserta jumlah setiap bulan dan minggunya.
Selanjutnya tentu saja di bawah itu tertera mengetahui kepala sekolah atau madrasah beserta tanda tangan serta guru pengampu mata pelajaran tersebut, guru yang memberikan materi pelajaran tersebut. Ada juga tanggal dan bulan di mana ditetapkannya atau dibuatnya program semester tersebut. Nah, sekian dulu penjelasan dari saya mengenai RPP dan program semester. Semoga sedikit banyaknya bisa memberikan manfaat kepada kalian semua. Ya, salah hilaf saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.